Selamat pagi semuanya. Selamat Kita pagi. bersyukur ya bisa bertemu melalui persekutuan PA dari The Mission ini. Jadi saya akan share screen dan kita akan segera mulai. Saudara, topik dari PA kita ini adalah kesabaran Allah ya. Terbataskah? Apakah kesadaran Allah itu terbatas? Atau sebaliknya tidak terbatas? Saudara, saya amatnya kita melihat satu bagian dari Keluaran ya. Keluaran pasal yang ke-34. Keluaran pasal 34. Ayatnya yang ke-5. Mau ngambil barang Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-5. Turunlah Tuhan di dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Jadi Tuhan menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dan dari depannya, dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut di tanah lalu sujud menyembah dan serta berkata, jika aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Maka firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu. Aku akan kulakukan perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa, seluruh bangsa. Jadi ini bagian daripada peristiwa setelah dosa yang mengerikan ya dari umat Israel dengan menyembah akan anak lembu emas itu. Kemudian Tuhan mengizinkan akan umat itu dibersihkan. Luar biasa ya. Bahkan disebutkan di sana bahwa Tuhan itu mulai membiarkan akan saudara-saudara, family, orang-orang yang dekat sekali dengan mereka itu. Barangkali kakak, adik, barangkali orang tua, barangkali saudara kandung, untuk saling membunuh. Kira-kira ada 3.000 orang yang dibunuh saat itu. Tidak terbayangkan, saudara. Itu peperangan yang sekarang di Ukraina aja berapa. Itu aja seluruh dunia sedang sangat marah sekali terhadap tindakan dari Rusia. Tapi ini pembunuhan di antara mereka sendiri. Jadi saudara sebagai orang Kristen sering menyimpan kita ini berbagai perasaan dan pikiran subjektif ya. Pikiran dari diri kita sendiri. Pada saat kita membaca bagian-bagian Alkitab, ya kadang-kadang tidak make sense, tidak bisa kita terima. Misalnya mengenai 2 Samuel pasal 6. Daud sedang membawa akan tabut, niatnya kan sangat baik sekali. Masuk ke Yerusalem.
Tetapi tabut yang ditarik oleh lembu itu rupanya jalannya itu miring. Waduh, tabut itu seperti mau terjungkil, saudara-saudara. Tiba-tiba larilah seorang pemuda yang namanya Usa itu dengan hati yang tulus dan spontan. Spontan itu biasanya suatu reaksi spontan itu dari orang yang memang baik hatinya. Mencegah jangan sampai tabut itu tergelinding jatuh. Langsung di sana Tuhan membunuh Usa. Sampai Daud itu marah sekali. Tidak bisa mengerti akan tindakan Allah yang seperti ini. Dan tadi disebutkan, oleh karena menyembah anak lembu emas itu dalam Keluaran 32, 3.000 orang. Dan dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri atas perintah Tuhan melalui Musa. Allah yang seperti ini. Dan Musa sendiri, saudara yang sudah direkrut oleh Tuhan. Dan dilatih barangkali 40 tahun lamanya. Dan ternyata oleh karena kesalahannya bagi kita itu kesalahan kecil saja. Yaitu di dalam bilangan 20 yang seharusnya cuma berkata kepada gunung, tetapi dia memukul gunung itu. Kesalahannya kayak gitu ya. Dan dia tidak menghina Allah, tidak ada intention menghina Allah. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau sudah menghina kesucianku di hadapan umat. Kau tidak boleh masuk kanan. Apa yang Tuhan lakukan terhadap Imam Eli? Yang oleh karena cintanya, barangkali banyak orang-orang tua yang cintanya sampai memanjakan anak-anaknya. Tetapi kesalahan apa itu ya? Hanya kita semua dekat sekali dengan kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan 1 Samuel pasal 3, jika jelas sekali Tuhan membinasakan Eli dengan seluruh keluarganya. Saul, bagaimana dengan Saul? Kesalahannya make sense sekali oleh karena yang terlambat itu adalah Samuel. Janji sebelum berperang, Samuel akan datang. Ternyata nggak datang-datang. Dan Saul itu melihat bahwa rakyatnya, tentaranya itu terserak-serak dan mereka pada kembali ke rumah. Bayangin, dalam kondisi seperti itu, ya sebagai raja, kalau saya berada di posisinya, I will do the same. Oleh karena yang telat itu adalah hamba Allah ini. Pada saat menyembelih akad sapi itu. Nah, tiba-tiba muncullah Samuel yang langsung sudah mengatakan, Tuhan itu sudah memilih pengganti. Aduh, penolakan yang mempermalukan sekali. Tuhan kayak gitu ya. Dan di tengah semuanya yang kita itu pikir secara subjektif tadi. Tadi ayat itu, Tuhan itu mengatakan setelah membunuh 3.000 orang itu. Tuhan itu Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Luar biasa. Yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi dilanjutkan. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Membalas kesalahan Bapak itu bukan bapaknya toh. Kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada keturunan ketiga, keempat. Aduh Tuhan. Ini ada di dalam Alkitab dan Tuhan sendiri yang ngomong mengenai dirinya di hadapan Musa. Saat dia lewat, Tuhan yang pengasih penyayang dan seperti itu. Tapi ternyata tidak akan membebaskan kesalahan daripada umatnya. Apa ini, saudara? Saudara lihat anak keturunan ketiga, keempat, saudara lihat barangkali di dalam 2 Samuel pasal 21. Itu peristiwa sudah jauh lama sekali. Zaman Yosua masuk tanah Kanaan. Yosua pasal 9 tiba-tiba muncul kerombongan orang-orang Gibeon. Saudara yang takut kalau sampai dibinasakan. Lalu mereka berpakaian kerawek-kerawek itu. Memakai roti yang sudah kering. Untuk minta belas kasihan. Ya, kami dari jauh takut kepada Allah. Yahweh, please spare our life. Ya, langsung Joshua itu deal ya, membuat deal dengan mereka.
Ternyata beberapa hari kemudian ketemu mereka lagi. Terpaksa Yosua itu menepati janji. Berarti orang-orang Gibeon ini orang Kanaan yang sekarang menjadi kerikil di mata Israel. Karena terus-menerus ada di sana. Sampai pada zaman Saul ingin disingkirkan, dibunuhin. Nah, saudara bayangkan ketika Saul kemudian meninggal dan Daud itu ternyata Israel menghadapi akan ulah dari Tuhan. Lalu Daud tanya kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu mengizinkan hal yang tidak masuk akal, saudara. Yaitu memanggil tua-tua orang Gibeon. Lalu tanya, mau apa? Orang-orang tua ini, orang-orang jahat ini mungkin minta anak-anaknya Saul. Anak laki-laki yang tidak bersalah, turunan Saul yang mencoba menyingkirkan Gibeon itu. 7 orang digantung, saudara. Aduh, Tuhan membalas kesalahan Bapak pada anak-anak. Dan di dalam 2 Samuel pasal 24, saudara melihat ketika Daud melakukan dosa yang besar, yaitu menghitung oleh karena kesombongannya. Akhirnya Tuhan memberikan pilihan. Yuk, mau dihukum oleh Tuhan atau dibiarkan jatuh ke tangan musuh. Daud memilih dihukum Tuhan. Ternyata hukumannya Tuhan itu kayak gini. Didatangkannya penyakit sampar dan berapa banyak orang yang mati. 70.000 orang tidak bersalah harus memikul akibat dosa Daud dan Daud sendiri kemudian oke-oke aja. Daud tidak sakit. Siapa Tuhan yang kita sembah ini? Kesabaran Tuhan terbatas kan? Atau conditional, berarti tergantung kondisi tertentu. Atau selektif, sebenarnya Tuhan itu pilih kasih. Coba bandingkan sikap Daud, sikap Tuhan terhadap Daud dan terhadap Saul. Daud yang seperti itu ya. Tuhan terus ampuni. Bahkan dengan sangat sengaja dan sadar untuk memuaskan nafsu bejatnya itu. Daud membunuh suami daripada perempuan itu. Bayangin. Dan Tuhan masih mengampuni. Saul yang dosanya itu secara manusiawi begitu-gitu aja. Dan tidak pernah diampuni. Sikap Daud Tuhan terhadap Yunus dan Yeremia yang selalu menolak Tuhan, yang lari dari Tuhan. Tapi Tuhan bujuk-bujuk, Tuhan itu solinian, Tuhan itu tetap memakai mereka. Tapi juga Tuhan kepada orang yang diurapi pun Salomo, sikapnya itu membiarkan. Kepada Hizkia, ya sudah, seolah-olah begitu. Terbatas sekali. Berdasarkan apa? Tuhan memakai sesuatu prinsip apa? Yaitu yang muncul dalam pikiran kita. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah Tuhan sabar dengan keberdosaan kita? Sabarnya sampai berapa lama? Berdasarkan kondisi apa? Jadi saudara, hidup kita ini adalah kumpulan berbagai aspek kehidupan yang membutuhkan respon. Setiap hari kita melihat dan berada di tengah barangkali 5-10 aspek kehidupan. Ya, masing-masing termasuk yang kecil, sederhana, yang rutin, yang hadir begitu saja dan lewat begitu saja pun, kita itu harus sikapi dengan pertanggungjawaban iman. Apapun aspeknya, apapun konteksnya, konteks perjumpaan dengan Allah, dengan diri kita, apapun. Pada saat kita makan, pada saat kita mau tidur, pada saat kita sedang bergumul dengan hal-hal tertentu, yang serius maupun tidak serius, ternyata kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan dengan kesadaran respon iman kita kepada. Kolose pasal 3 ayat 17 mengatakan, do it all as if unto the Lord. Lakukan semuanya. Makan, minum, tidur, bangun. Kamu eling. Ya kan? Lakukan semuanya.
Seolah-olah bukan untuk dirimu sendiri. Kamu makan kan untuk dirimu sendiri. Tapi makan sebagai pertanggungjawaban iman di hadapan. Kalau kurang dari itu, ingat ini, everything yang tidak berdasarkan iman. Everything. Roma 14 ayat 23 mengatakan dosa. Kenapa begitu ya? Oleh karena kita milik tebusan darahnya. 1 Korintus pasal 6. We not belong to ourselves. Dan Matius pasal 12 itu saya mengingatkan, hati-hati. Setiap kata sia-sia. Kita kadang-kadang bertanda sama teman itu sia-sia. Apalagi kalau kita itu sumpah-sumpah serap. Semua kata yang keluar dari mulut yang secara spontan, bahkan tidak spontan, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman karena kita belong to him. Dalam 1 Korintus pasal 6, semua itu sudah dibeli dengan harga tunai. Dan kita sudah ditebus dari dosa dan kita completely milik Kristus. Dan semua sudah diperdamaikan dengan Dia. Jadi yang diperdamaikan oleh Allah melalui Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya. Kolose 1 ayat 19 mengatakan semuanya. Jadi jangan cuma pikir our spirit yang sudah pasti diselamatkan kalau kita percaya. Tapi setiap aspek, setiap kerlingan mata, setiap apa yang kita keluarkan dari mulut kita, semuanya sudah diperdamaikan dengan Dia. Berarti semuanya seharusnya glorifying Him. Itulah sebabnya, even washing pot and pan, meskipun kita cuma nyuci yang akan panci, Luther mengatakan is worship to God. Semuanya adalah itu. Not a square inch in the whole domain human exist. Tidak ada satu square inci yang kecil sekali di mana Kristus itu tidak mengklaim that is mine. Abraham Kuyper mengatakan itu. Tapi yang kedua sekarang kita pikir. Tetapi di dalam konteks apa saja, nah kita bisa jatuh dalam dosa. Sudah kondisinya iman seperti ini, tetapi dalam konteks apa saja tadi, kita masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Dan seringkali kita hidup di dalam dosa yang kita itu terbiasa take for granted. As if it is okay. Jadi pada saat membayangkan dosa, jangan saudara membayangkan dosa itu yang langsung membuat guilty feeling. No, saudara. Dosa is dosa. Ada dosa aktual yang memang kita biarkan tetap hidup. Misalnya, 7 deadly sin. Dikatakan dosa anger, marah. Marah yang kadang-kadang reasonable, marah yang kadang-kadang itu bisa dipertanggungjawabkan dan seringkali tidak bisa. Lust, envy, sloth, kemalasan kita yang selalu malas maunya sendiri, laziness, gluttony, keserakahan kita, kerakusan kita. Saudara kalau mau bicara mengenai 7 deadly sin, ini hampir semuanya itu hadir dan 99% orang Kristen, 99, tidak ada yang seriously pernah really dealing untuk mematikan. Ini bisa bayangkan. Jadi kita take for granted. Kita okay to keep this kind of sins. Marah, kadang-kadang malas, kadang-kadang rakus. Luar biasa, saudara. Dan kita tidak feel guilty lagi. Ada inevitable sin. Nah, inevitable sin memang di dalam buku-buku sistematik dan ada. Ini adalah dosa yang tidak bisa dihindari, yang terus-menerus menjadi penyebab utama kejatuhan kita, yang tidak pernah serius kita tangisi untuk selesaikan, karena memerlukan apa? Karena yang jenis inevitable sin, dosa yang tidak bisa kita hindari, membutuhkan self-disiplin yang tinggi dan konsistensinya untuk mematikannya. Kenapa? Karena dosa inevitable sin ini merupakan sesuatu yang kita itu terima
sejak kita lahir, kita tidak berdaya, sudah mewarisinya. Ini namanya inevitable sin. Bayangkan kalau kita lahir dari dua orang tua yang banyak bertengkar misalnya. Atau orang tua yang tidak begitu sabar terhadap kita, berasa kita masih kecil banget. Nah, bayangin aja. Sedikit-sedikit kita dibentak. Nah, anak yang baru usianya berapa, mungkin setahun, 1,5 tahun, nggak ngerti apa-apa, saudara. Cuma ada perasaan, ngedekati papaku ini aku takut. Lalu ada perasaan apa? Ada perasaan gelisah selalu dalam jiwanya, tidak pernah tenang. Lalu ada perasaan anger yang disimpan, marah tapi tidak berani marah. Ini inevitable sin. Dan ini sudah nanti menjadi dosa yang luar biasa, saudara. Sumbernya begitu sederhana. Tetapi bagaimana memanifestasikan? Dan kita ini terus-menerus belajar untuk justify, itu membenarkan kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita justify biasa sekali kita. Membenarkan akan kelemahan dan dosa kita. Padahal penilaian Allah itu, Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Bayangin. Ibrani pasal 6 itu mengatakan, jikalau kamu terus-menerus mengulang dosa yang sama, tidak ada korban lagi bisa menyelesaikannya. Jadi Alkitab itu mengatakan realita bahwa kita sudah ditebus dengan darah Kristus, berarti seharusnya kita memakai kuasa untuk mematikan dosa, tapi kita tidak pernah pakai. Lalu gimana kita ini? Bahkan untuk perpanjangan dosa, Paulus itu sampai melakukan tindakan yang tidak make sense. Menyerahkan saudara seiman kepada iblis. Kenapa? Karena tahu seriusnya ini. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 5, Paulus itu menyebutkan, menyerahkan akan, diulangi lagi ini. Di dalam 1 Timotius pasal 1. Saudara seimannya Himenius dan Alexander, dua pemimpin rohani yang berpanjang dan dosa yang tidak mau diperbaiki. Serahkan kepada iblis saja. Oleh karena apa? Didoakan tidak bisa, dinasihati tidak bisa. Lalu Paulus mengatakan, ya biarlah iblis saja yang kasih sakit penyakit nanti. Sama seperti Petrus itu mengatakan, pada saat manusia tubuhnya sakit, kan sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, diberikan itu supaya jiwanya selamat. Masa sih kita akan rela untuk menghadapi hal seperti ini? Jadi inevitable sin itu sampai menyebabkan Paulus mengatakan, aku ini manusia celaka. Oleh karena aku hidup dalam tubuh maut ini. Itu dalam Roma pasal 7 ayat 24. Jadi Paulus sendiri, orang yang sudah diselamatkan, dia sampai mengatakan jeritan seperti ini. Aku orang celaka. Oleh karena terjebak dalam tubuh maut seperti ini. Jadi saudara-saudara, saya tidak akan menjelaskan mengenai developmental proses, tetapi just mengatakan singkat saja supaya tahu bahwa seharusnya saudara pada usia 0 sampai 2 tahun kan mempunyai apa yang kita sebut trust, melalui pengalaman dicintai dan pengalaman cintai dari kedua orang tua. Tetapi kalau kedua orang tuanya tidak mencintai kita, saudara misalnya kita bangun jam usia 0 sampai 2 tahun kan masih baby. Bangun pagi jam 2 pagi, kita nangis, mungkin karena ngopol. Tapi mama kita itu mengambil kita dengan uring-uringan, dengan marah, dengan kasar. Masih akan air popok kita diganti dengan kasar, kayak air susu dengan kasar. Karena itu mengembangkan jiwa yang namanya mistrust. Yaitu apa? Aku tidak suka manusia. Manusia pertama yang hadir dalam diriku itu namaku. Setiap kali hadir aku takut. Setiap kali hadir aku gelisah. Nah, lalu muncul jiwa mistrust. Bayangkan ya. Bukannya trust nanti bisa kerjasama dengan orang, bisa appreciate apa kebaikan orang, bahkan bisa trust Tuhan. Nah, oleh karena mistrust, sepanjang umur hidupnya sulit sekali mempunyai hope. Nah, tapi kemudian kalau 2-3 tahun nanti kebutuhannya lain lagi. Ya 3-4 tahun, 4-5 tahun kebutuhannya lain lagi. Dan inilah yang disebutkan. Sebetulnya setiap manusia membutuhkan suatu life instinct. Supaya hidup ini menjadi hidup yang mencapai nantinya self-actualization.
Tapi oleh karena fixation, nah lalu muncullah death instinct. Yaitu dorongan-dorongan insting kematian. Yang terus hadir menagih akan apa yang unfulfilled pada masa kita itu kecil. Usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, di mana kita mengalami fixation, kemacetan, unfulfilled need tadi, kebutuhan primer yang tidak terpenuhi. Mungkin munculnya pada usia 0-2 tahun, mungkin munculnya itu pada fixation-nya 3-4 tahun, mungkin juga 4-5 tahun. Tetapi apa itu sudah membentuk pola di dalam jiwa kita, di mana 90% itu inevitable sin ini bahkan menghasilkan wrong concept mengenai Allah. Kita tidak pernah bisa mengadopsi kan, konsep yang positif dan baik tentang Allah sejak kecil. Nah, saudara bisa membayangkan, ada yang kita anak lahir dari keluarga yang membuat anak itu selalu suspicious. Kenapa suspicious? Karena curiga akan tingkah laku papahnya yang sebetulnya itu kadang-kadang kok baik banget ya papaku ini ya. Tapi nanti tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba jadi jahat. Jadi diam-diam curiga gitu loh. Itu baik atau jahat sih? Nah, itu anak yang usia barangkali cuma 2-3 tahun, ternyata akan terus membentuk konsep di dalam otaknya pada saat dia nanti mengenal Allah. Dia curiga kalau Allah itu baik. Karena mirip dengan orang tuaku yang unpredictable. Yang bisa tiba-tiba berubah jahat. Allah itu. Wah, si Anu itu loh. Encim itu loh. Orangnya baik salah sekali kok kena cancer. Diam-diam kita itu pikir ya. Jangan-jangan giliranku nanti kapan. Karena aku tidak percaya penuh. God is so good. Jadi meskipun dari mulut kita mengatakan pada orang lain. Orang tua kita baik gitu ya. Allah kita itu baik. Tapi kita menyimpan kecurigaan. Saudara bisa membayangkannya. Ini inevitable sin yang hadir. Ya kan? Ini dari buku Filipian, dari buku J.B. Philip yang judulnya Your God is Too Small. Kadang-kadang pengalaman dengan orang tua yang baik. Baik banget orang tua kita. Tapi depending. Ingin anaknya lulus dengan nilai yang bagus. Mungkin ranking 1-2 begitu loh. Sehingga ngapain? Anak itu habis sekolah dilesin. Les matematik, les fisika, les English, les apa. Nah, kelihatannya anaknya oke-oke, saudara. Tapi sebetulnya membuat anak itu mentally itu fatigue, capek. Ikutin papa mamaku itu lelah. Begitu juga pada saat dia menjadi dewasa dan percaya kepada Tuhan. Ikut Tuhan. Tuhan itu tidak pernah bisa dipuaskan. Aku sudah sampai di sini, Tuhan itu nuntut lebih lagi. Aku sampai di sini, Tuhan nuntut lebih tinggi lagi. Capek aku. Sehingga begitu banyak orang, 99% tidak pernah ada sukacita rohani sama sekali. Oleh karena apa? Oleh karena ngikut Tuhan, lebih banyak capeknya. Oleh karena tertekan. Itu seolah-olah menyenangkan hati Tuhan itu sulit sekali. Aku tidak pernah bisa menyesuaikan kehendak. Bayangin, dari mana itu? Pikiran seperti itu dari mana? Dan bagaimana kita bisa membuangnya? Waduh, ini kompleks sekali. Ambivalensi, misalnya kalau orang tua itu love and hatred. Kadang-kadang kita benci. Kadang-kadang kita senang sekali dengan orang tua. Tapi itu hanya sementara. Besok kadang-kadang bosan, tidak pengen kita dekat dengan mereka. Bahkan kehadiran mereka, banyak anak itu merasa terganggu dan malu. Kalau anak-anak itu lagi mau terima apa, lalu perform apa, anak-anak itu tidak mau papa mamanya ikut datang. Bahkan graduation pun banyak anak yang tidak mau papanya hadir. Jadi mamanya hadir. Mereka sebetulnya ada perasaan ya bahwa papa mamaku itu ada something yang aku tidak. Ada perasaan takut pada orang tua. Oleh karena apa? Ini mirip seperti nanti kepada Allah, sehingga mirip dengan orang tua. Tingkah laku yang baik itu hanya untuk menghindari hukuman. Jadi aku berbuat baik itu supaya papaku tidak menghukum aku. Kita doa, baca Alkitab itu mengatasi guilty feeling aja. Kita takut melanggar hukumnya. Cuma itu aja yang kita pikirkan. Bukan oleh karena kita ingin dekat sama dia. Bukan kita ingin betul-betul mendengarkan firman-Nya. Tapi
obligation. Jadi ya overcoming guilty. Aku baca Alkitab hari ini. Itu sebetulnya dari mana sumber? Pengalaman dengan orang tua yang kita tahu dapat diperlakukan semau gue. Orang tua yang kita tidak hormati. Ya, banyak anak itu melihat orang tuanya berzina, ada yang main gambling, main apa, main saham, habis-habisan, uangnya dihabis-habisin. Waduh, banyak anak itu tidak respect orang tua. Kepada Allah akibatnya, pada masa kita menjadi orang Kristen, kita semau gue. Ya, kita datang itu selalu terlambat. Dan kita itu juga kali kasih offering atau kasih persembahan itu uang receh. Sama seperti kita kasih tukang parkir itu loh. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak menghormati. Dari mana sebenarnya sumber pengalaman orang tua yang dapat dan seringkali kalau kita tantrum, papa mama kita nurutin kita. Seringkali kita tahu caranya. Pokoknya kita guling-guling di lantai sampai nangis saja. Nanti mamaku pasti kasihan. Ini yang kita lakukan juga kepada Allah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bisa menangis, kita bisa berpuasa di hadapan Dia untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pengalaman dengan orang tua yang sebenarnya kita tidak pernah kenal. Banyak anak tidak pernah kenal orang tuanya. Oleh karena orang tuanya seperti bayangan yang lewat saja. Sehingga aku tidak juga ingin kenal Allah. Jadi kalau belajar Alkitab seperti ini, belajar berteologi, barangkali itu pikiran kita, itu kan sebetulnya bisnisnya pendeta gitu loh. Itu bukan urusan saya tidak perlu baca buku-buku rohani. Oleh karena itu urusan hamba Tuhan. Jadi aku cukup menjadi orang yang ya cukup dengan second hand theology gitu ya. Second hand pengetahuan Alkitab. Jadi enggak betul-betul itu konsisten. Makanya begitu banyak orang ikut akan PA seperti ini sudah 2 tahun, 3 tahun pun sebetulnya konsep teologianya tidak pernah terbentuk. Oleh karena ini hanya sebagai iseng-iseng kita itu untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, tapi kita ini spectator, yaitu apa? Cuma penonton. Kita nggak pernah mikir sungguh ini. Dan untuk poin-poin seperti ini, sorry to say ya, saudara tidak mungkin catat. Biasanya saudara cuma dengar-dengerin. Oleh karena apa? Oleh karena saudara sudah terbiasa, ya begitu. Yaitu attitude dari spectator yang cuma nonton aja. Bukan learning. Bukan memang betul-betul saudara ingin belajar. Apalagi kita berhadapan dengan orang tua yang sehingga kita harus berjuang sendiri. Ada anak sejak kecil itu harus berjuang sendiri. Ada ini orang tua yang tidak ngurusin anak, yang punya urusannya sendiri, yang berzina, yang mabuk-mabukan, yang bahkan bercerai. Itu anak-anaknya dampaknya juga. Meskipun mengatakan percaya kepada Allah, tapi aku mengatur hidupku sendiri. Aku tidak percaya bahwa Allah itu real care dan peduli terhadap aku. Dan pengalaman dengan orang tua yang as if itu tidak punya cara lain ya mendidik kita kecuali dengan gebukin kita. Yaitu orang tua itu kalau supaya kita nurut dan digebukin kita. Nah, menghadapi orang tua seperti itu. Kita juga punya konsep mengenai Allah. Yang bagi kita tidak punya cara lain. Bagaimana membuat kita tumbuh rohani kecuali kita itu diberikan suffering. Bayangkan. Nah, konsep seperti ini ada benarnya. Tapi seringkali lahir daripada konsep yang keliru. Hati-hati di sini. Jadi saudara tolong pikirkan pengalaman Anda dengan orang tua Anda masing-masing. Barangkali kecewa dengan orang tua yang miskin. Barangkali orang tua yang memalukan Anda. Barangkali orang tua yang pelit. Barangkali orang tua yang tidak bisa dipercaya, yang egois, yang tidak hadir on time of need dari kehidupan saudara. Dan saudara bisa membayangkan. Semuanya itu punya dampak dan sudah hadir sebagai inevitable sin. Dosa yang tidak bisa dihindari di dalam jiwamu. Sehingga individu yang seperti itu, meskipun mendapatkan kasih karunia pun, itu masih terjebak dan dosa-dosa yang menceraikan mereka dari Allah. Saya ulangi ya. Jadi meskipun sudah lahir baru, meskipun sudah terima kasih karunia, tapi 99% orang Kristen itu masih terjebak dengan dosa-dosa yang menceraikan mereka dari Allah. Yaitu dosa apa? Dosa prejudis. Tidak tulus dan tidak ingin mengenal dia. Nah, saudara coba aja. Apa saudara ingin kenal dia? Mencari pengenalan dengan dia?
Dan Matius pasal 7 itu sampai Yesus mengatakan kan, meskipun kamu sudah terlibat dengan macam-macam kegiatan, ya, tapi Yesus mengatakan aku tidak pernah kenal kamu. Siapa kamu? Oleh karena engkau sendiri juga tidak pernah ingin kenal aku. Bayangin. Dan Lukas 13 kan juga begitu, Yesus mengatakan. Bahkan dosa yang tidak mau tumbuh. Kita itu hanya puas, di dalam James Fowler itu punya stages yang saya pernah ceritakan di dalam kelompok mission, bahwa ada 7 macam level iman. Dan James Fowler itu mengatakan, itu banyak orang Kristen levelnya cuma undifferentiated faith. Ke gereja, baca Alkitab, apa sebenarnya tidak ngerti tujuannya apa. Tapi diulang-ulangi aja. Tapi ada orang Kristen yang lebih baik lagi sedikit. Yang levelnya itu intuitive projective faith. Yang intuisinya, sekarang feelingnya ada yang disenangi dengan kekristenan dan dengan gereja. Iya, tapi yang disenangi tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Bukan mencari dia, tapi hanya disenangi musik gerejanya, dan disenangi suasana persekutuannya. Tapi dia tidak pernah membaca Alkitab dan mencari Tuhan untuk berkenalan dengan dia. Bahkan kalau lumayan lagi sedikit, orang Kristen yang sering kali berdoa, tapi mythical literal, oleh karena apa? Mencari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan. Kadang-kadang disebut mythical, oleh karena apa? Oleh karena literally, kemungkinan kebutuhannya itu serius banget. Mamaku kena cancer. Aduh, aku terpaksa doa dan puasa. Doa dan puasa untuk apa? Jadi tingkah lakunya itu mythical. Supaya Tuhan mengabulkan permintaan. Padahal aku tidak pernah secara khusus mencari dia. Ingin bergaul dan mengenal dia. Tidak ada. Dan bahkan yang lebih baik lagi sedikit, sampai bisa menjadi guru sekolah minggu dan majelis gereja, itu yang bisa copy paste ajaran pendetanya. Yaitu synthetic convention. Berarti apa? Ini orang Kristen yang sudah bisa mengulang dan bahkan mengajarkan kepada orang lain apa yang dipelajari di gereja. Kalau ditanya kenapa kamu percaya Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, iya itu ajaran pendetaku. Oh jadi ajaran pendetamu dengan kamu bodoh. Nah itu. Padahal dia sendiri tidak ada ketertarikan untuk mengenal Tuhan. Baru mulai pada individuatif reflektif. Above. Orang mulai secara serius ingin mengenal Tuhan. Nah, saudara kenali aja. Untuk bisa mengatasi akan inevitable sin yang tidak ingin mengenal dia, dan kita perlu waspada. Jangan-jangan struktur di dalam jiwa kita menjadi penghambatnya. Sehingga kita seharusnya individuatif reflektif and above. Ya. Dan state individuatif reflektif faith ini dan above saja. Perhatikan ini. Tapi di bawahnya nggak bisa. Ini saja yang menghadirkan kondisi iman. Di mana kesalahan dan dosa, kalau kita membuatnya, itu baru disadari sebagai kesalahan dan dosa terhadap Allah. Tapi sebelumnya, kesalahan dan dosa, kita akan ulang-ulangi dan kita bisa take for granted. Oleh karena kita sebetulnya tidak merasakan kenal Tuhan. Dan kita sedang berdosa terhadap. Ya, saudara bayangkan, ini suatu konsep yang kalau saudara tidak mengerti, itu akan terulang-ulang lagi. Oleh karena kalau kita itu levelnya individuatif, berarti sudah ingin kenal Tuhan, sudah belajar untuk bergaul dengan dia, baru kalau kita jatuh dosa, kita punya kesadaran. Aku berdosa terhadap Tuhan. Tapi kalau sebelumnya, itu akan menghasilkan kesadaran tambahan. Mulai dari para sadar, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Kesadaran itu makin lama menjadi makin besar. Seperti Paulus dalam Roma pasal 7 tadi mengatakan, aku manusia celaka. Dan dalam 1 Korintus pasal 15, dia mengatakan, dibandingkan semua rasul, aku paling berdosa. Tetapi kemudian, beberapa tahun kemudian, di dalam Efesus pasal 3, dia mengatakan, dibandingkan dengan semua orang Kristen, aku ini paling berdosa. Tetapi sebelum dia dieksekusi mati, dalam 1 Timotius pasal 1, dia masih mengatakan dibandingkan semua umat manusia, aku paling berdosa. Lalu Paulus makin lama makin banyak dosanya, enggak.
Ini bukan perpanjangan dosa, ini awareness. Tuhan makin menyingkapkan di dalam diri orang yang bergaul dengan dia. Bahwa dirinya tidak ada satu titik pun yang sebetulnya terbebas dosa. Hati-hati. Jadi makin totally dependent on His grace. Semakin menyadari akan kasih karunia Allah. Itu Allah yang bersemayam di tempat mati. Ternyata rela hadir di dalam jiwaku yang broken and contrite ini. Jadi saudara, teologi seperti ini itu menjadi dasar untuk memahami tadi kesabaran Allah. Hanya di dalam stage ini, kehadiran dosa di dalam tubuh dan darah daging itu menghasilkan sesuatu, yaitu penyesalan sejati. Itu akan timbul dalam jiwa orang beriman. Jadi kalau ada kalanya kalian belum memiliki yang tadi, penyesalan sejati itu hanya guilty feeling. Dan itu bukan bertobat. Tapi kalau saudara sudah biasa bergaul dengan Tuhan, penyesalan sejati ini akan timbul dalam jiwa orang beriman yang sudah mendapatkan kasih karunia plus seperti kita-kita yang hadir di dalam PA ini. Berkat-berkat yang menyertainya. Kadang-kadang kita hidup berkelimpahan loh. Sehingga seperti Daud itu punya kesadaran di dalam 1 Tawarikh pasal 17. Siapa aku ini Tuhan? Siapa keluargaku ini? Kenapa Engkau mengasihi kami? Kenapa Engkau melimpahkan kami dengan kasih dan berkat yang seperti ini? Who are we, Lord? Siapa kami? Nah, itu kesadaran yang lahir oleh karena kenal Tuhan dan kenal dirinya yang tidak sebetulnya pantas untuk menerima kasih karunia dan limpahnya. Jadi penyesalan karena berani melakukan dosa-dosa tertentu dengan kesadaran. Sehingga mengatakan, aku ini manusia celaka. Siapa dapat melepaskan aku dari hukum maut? Seharusnya menjadi doa kita setiap hari. Oleh karena apa? Oleh karena ini realitanya. Paulus saja merasakan seperti ini. Bahwa kita ini sebenarnya orang celaka. Kita sampai hari ini feel okay. Kita tidak merasa guilty apa-apa. Oleh karena apa? Stage di dalam iman kita masih di bawah individuatif reflektif. Kenapa? Kita belum biasa bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita ini bisa terus mengulang-ulang seperti ini? Pada saat kita berhadapan dengan Allah. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang mengampuni kesalahan. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan membalaskan itu. Allah yang ada di dalam Kairos. Yang maha suci, yang sovereign and immutable. Itu artinya yang maha kuasa. Itu yang berdaulat. Dan yang tidak. Jadi di dalam Kairos Allah yang seperti ini memang. Yang panjang sabar. Tetapi akan membalaskan kesalahan. Tetapi ada yang kedua. Karena kasihnya. Iya, Allah itu kemudian mengosongkan diri. Dia tahu kondisi kita yang hopeless. Dia melakukan kenosis. Mengosongkan diri. Lalu dia menempatkan diri serupa dengan kita dalam waktunya kita kronos. Bahkan rela ikut merasakan semua kelemahan dan pencobaan yang kita alami. Meskipun Yesus sendiri tidak berbuat dosa. Tapi Allah yang tadi menuntut seperti itu. Oleh karena kondisi kita yang hopeless, dia rela mengosongkan diri dan menjadi serupa dengan. Jadi, saudara, meskipun saya sudah jelaskan setengah jam lebih, jangan kita terikat kepada contoh-contoh tindakan Allah di dalam perjanjian lama. Jangan. Oleh karena Allah yang itu dengan penuh kasih sudah mengosongkan dirinya. Mencoba menyesuaikan diri dengan diri kita. Menemani kita yang hopeless tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sampai poin ini kita dapat menangkap logika nalar cara Allah dealing dengan kita, pendosa yang patut dimurkai?
Jadi apakah kita bisa menangkap logika nalar dari cara Allah dealing dengan kita, pendosa yang patut dimurkai? Oh, ternyata Allah mengubah hukum alam yang ada dalam sejarah kehidupan orang percaya. Tuhan mengubah sendiri hukum alamnya dalam sejarah kehidupan orang percaya. Dengan lahirlah konsep baru tentang kesabaran Allah. Jadi kesabaran Allah tidak bisa cuma ditempatkan di dalam apa yang tadi sudah saya bicarakan. Sekarang harus dihadirkan di dalam konsep baru tentang kesadaran Allah, kesabaran Allah. Jadi kesabaran itu bisa phenomenologically terbatas. Jadi secara fenomena yang kita bisa lihat, kita bisa rasakan, kita bisa pikirkan, kesabaran Allah yang seperti itu terbatas. Berubah-ubah. Tidak ada prinsip yang berlaku umum. Karena konteksnya, kita itu cuma mengerti dalam konteks hidup kita. Yaitu dunia yang berdosa, kita sendiri pendosa yang tidak mungkin dapat memahami kebijaksanaan Allah. 1 Korintus 2 ayatnya. Ini konteksnya di tengah time yang evil. Waktu yang jahat. Jadi di tengah konteks kronos seperti ini. Memang kesabaran Allah itu terbatas. Iya. Dan saudara kalau tidak mengerti nanti tanya kita discuss. Tetapi sesungguhnya Allah sudah mengubah hukum alam seperti itu. Sehingga nomenologically secara hakikatnya kesabaran Allah tidak. Karena semua sudah ditebus dan semua sudah diperdamaikan dengan dirinya. Tidak ada lagi dosa yang tidak terampun. Markus pasal yang ketiga ayat 8 dan 9. Kecuali dosa menghujat atau menolak Roh Kudus. Jadi ini terjadi oleh karena dua macam penyingkapan diri Allah yang ada dalam Alkitab. Jadi Alkitab berisi dua macam penyingkapan diri Allah. Yaitu penyingkapan Allah di dalam waktunya dia, yaitu kairos. Dan Allah di dalam waktunya kita, yaitu kronos. Jadi Alkitab itu berisi dua macam penyingkapan diri Allah. Oke? Jadi kenosis, itu Allah mengosongkan diri. Bahkan seolah-olah rela menjadi manusia yang bisa dimanipulir. Dipermainkan oleh tingkah laku yang menganggap enteng dosa. Sehingga manusia yang bisa mengulang-ulang dan mudah sekali untuk bertobat tapi kemudian berbuat dosa lagi. Seolah-olah rela menjadi objek manipulasi daripada manusia. Melalui peristiwa dia mengosongkan keilahian. Kenosis. Nah, Roma pasal 6 itu kasih karunia Allah. Aneh sekali. Kadang-kadang justru diberikan bertambah. Itu artinya Allah rela mengampuni, mengampuni lagi, mengampuni lagi, mengampuni lagi. Justru jikalau kita sering berdosa, aneh sekali. Ini merupakan hukum yang melanggarkan diri Allah sendiri. Sehingga Paulus itu mengatakan, apakah aku ini harus berbuat dosa terus-menerus supaya bisa mengalami kasih anugerah Allah yang lebih besar lagi? Mungkinkah orang yang sudah diselamatkan sengaja berbuat dosa dengan mental take for granted? Nah, sekarang jawaban itu adalah jawaban pertanyaan itu yang jawab saudara dan saya sendiri sekarang. Ini bukan lagi pertanyaan Tuhan karena Tuhan semuanya sudah memberikan akan jawabannya. Dua macam penyingkapan diri Allah. Allah di dalam kairos waktunya Allah dan Allah di dalam kronos itu adalah the same God. Sehingga di dalam Yesus Kristus, Allah yang mengosongkan diri. Disebutkan dalam Kolose 1, ayat yang ke-19 dan 20. Semua kepenuhan Allah hadir di dalam. Jadi Allah di dalam kairos maupun Allah di dalam kronos are the same God. Jadi kairos itu Allah immutable. Tidak bisa berubah oleh karena sudah sempurna. Tetapi dia rela masuk di dalam kronos. Waktunya kita ini. Dari Allah yang mutable, Allah yang berubah-ubah, Allah yang seolah-olah bisa dibujuk.
Allah yang seolah-olah bisa dibohongin, Allah seolah-olah yang bisa dimanipulasi. Dan dengan kenosis yang adalah berita Injil yang sejati. Allah yang mengosongkan diri oleh karena Allah tahu kondisi hopeless keberdosaan dari kita semua. Yang seolah-olah mau diulang-ulangi, kita tetap menjadi orang yang terus-menerus mempermainkan kehidupan. Jadi saudara, ya bagaimana sikap? Di tengah kompleksnya masalah ini, ternyata Allah sendiri yang menyediakan jawab. Yaitu di dalam providensianya yang dinamis. Di mana Allah itu menghadirkan dirinya melalui pemeliharaan dan penyertaannya yang dinamis. Providensia. Jadi keterbatasan dan ketidakterbatasan kesabaran Allah. Kepada setiap individu orang percaya itu ternyata berbeda-beda. Keterbatasan dan ketidakterbatasan. Sesuai dengan kematangan iman dan konteks kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Ini ada di dalam cara Allah dealing dengan kita sekarang. Setelah dia memberikan semua modal untuk kita punya pengharapan di tengah ketidakharapan kita. Jadi kita harus mengerti ada 4 macam providensia. Saya pernah menyinggung dulu, singkat saja. Yang pertama, inevitable providensia dari Allah. Bagaimana Allah memelihara kita, orang yang hopeless ini. Jadi di dalam kedaulatannya yang tidak terbatas, Allah bersedia memasukkan orang beriman sebagai bagian integral dalam kedaulatannya yang khusus. Mazmur pasal 139 mengatakan apa? Tuhan, kemana aku bisa menghindar dari kau? Ke atas langit aku ketemu kau di sana. Masuk ke liang kubur juga ketemu kamu di sana. There is no escape. Itu adalah anugerah dari providensia Tuhan. Dalam dia, dalam kisah Rasul-Rasul pasal 17 ayat 20. Kita ini hidup dan bergerak. Di dalam dia. Panenteisme. Jadi kita seperti itu. Dan kita ada di luar sebetulnya. Tetapi Tuhan masukkan kita di sana. Jadi saudara kita itu tahu cara Allah menolong kita di tengah hopelessness karena dosa tadi. Dia menghadirkan kenosis, mengosongkan diri, mengubah hukum alam kehidupan orang percaya, menghadirkan providensia yang inevitable. Dan yang kedua, non-directive. Providensianya yang non-directive. Yang Tuhan hadirkan pada saat kita memang hidup di dalam kronos. Di mana kita hidup dalam ikatan waktu yang berdosa. Ternyata yang akan kita alami semuanya penyebabnya bukan Allah sebagai satu-satunya penyebab. Jadi saudara jatuh, saudara itu bahkan menikah, saudara bahkan itu melakukan ini. Itu Allah bukan single cause di dalam konteks kronos. Ada 6 kemungkinan. Barangkali oleh karena God's will, tetapi God's will kehendak Allah itu cuma disingkapkan. Allah memberikan ratusan kehendaknya, tapi 99% tidak pernah terjadi. Allah menghendaki supaya saudara mengabarkan Injil. Yang nurut itu cuma 0,01%. Allah menghendaki supaya saudara mendoakan musuh. Yang nurut itu barangkali 0,01%. Allah menghendaki saudara itu membaca Alkitab dan mengenal firman-Nya. Yang nurut barangkali 0,5%. Iya, 99% kehendak Tuhan cuma disingkapkan. Tidak pernah terjadi. Saudara itu hidup dalam kronos dan Tuhan memberikan penghargaan supaya saudara itu diberi penghargaan sebagai peta dan gambar Allah yang bertanggung jawab. Sehingga saudara hidup dalam kronos, saudara juga mengenal akan natural law. Saudara mau ngebut, ya silakan. Ngebut 120 km per jam. Nah, itu ada sesuatu yang lewat mendadak, saudara pasti nabrak. Mau ngerem pun saudara akan loncat barangkali masih 2 meter. Oleh karena apa? Ini hukum alam. Saudara tidak bisa menghindari dan realita bahwa yang saudara alami dalam hidup ini. Sebetulnya yang menentukan bukan Allah lagi. Tapi Tuhan ingin kita itu memikul tanggung jawab. Man's free will.
Dan ini di sini Tuhan juga mengizinkan setan itu punya pengaruh itu menggoda, mencoba kita. Ya, dan bahkan Tuhan juga ingatkan, meskipun demikian, ada hal-hal yang Tuhan itu tetap. Di mana jikalau engkau dan saya betul anak Allah, iblis tidak bisa mempermainkan dan merasuk dirimu. Dia barangkali bisa mencobai, tapi tidak bisa merasuk dirimu. Dan intervention kadang-kadang Tuhan akan hadirkan. Jikalau di dalam critical condition, kita mungkin akan kehilangan iman. Ini ada providensianya. Dan yang ketiga itu, bahwa setiap waktu dalam hidup ini, isinya setiap detik hanya satu mata. Dan saudara kadang-kadang isi itu dengan hal-hal yang baik memuliakan Tuhan. Kita grasp the kairos. Tapi seringkali sebaliknya, kita isi waktu ini sebagai evil momentum kita berbuat dosa. Kadang-kadang kita melakukan dosa sudah bertahun-tahun. Dan aneh sekali, di dalam providensia Tuhan, di tengah hopelessness kita, each moment tadi, kalau meskipun dilakukan sudah sekian puluh tahun kita berbuat dosa, kalau kita repent, Tuhan akan menganulir semuanya. Seolah-olah kita boleh memulai sesuatu dari titik berangkat yang sama lagi. Ini tidak mungkin dialami oleh orang-orang di luar Kristus. Kan yang terakhir, Tuhan menyediakan unpredictable providence. Karena providensia pemeliharaannya itu kadang-kadang tidak bisa kita paham. Termasuk, tanda petik, reasonnya kita tidak tahu. Bahkan kita menghadapi temptation yang Tuhan sendiri lakukan. Sehingga kita itu setiap kali doa. Meskipun Yakobus mengatakan, Allah tidak pernah mencobai. Yes, it is true. But, Matius pasal 6 ayat 13. Jikalau kamu berdoa, katakan Bapa kami yang di surga. Dipermuliakanlah kiranya namamu. Dan seterusnya kemudian mengatakan, Bapa, jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Nah, ini sesuatu yang unpredictable. Kita nggak mengerti apa. Tetapi, saudara-saudara harus tahu Allah punya freedom. Di dalam sovereignty-nya, tahu yang kamu butuhkan. Kadang-kadang membutuhkan pencobaan. Ya, sometimes kita itu justru kaget dengan hal-hal yang Tuhan singkapkan, yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Oleh karena tidak masuk akal. Kadang-kadang, bahkan Tuhan menghadirkan dirinya inconsistent dan tidak fair. Bahkan yang terakhir, kadang-kadang dia menjadi holy other. Allah yang asing, aneh sekali. Yang sama dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi juga Bonhoeffer itu mengatakan, Tuhan menghadirkan dirinya sebagai Allah yang weak and powerless. Seolah-olah aku yang minta tolong, minta bantuan, Tuhan itu mengabaikannya. Tetapi Tuhan yang seperti itu. Dengan cara seperti itulah, dia sebetulnya menyertai kita dan menolong. Yaitu dengan mengabaikan kita. Aneh sekali. Jadi hal-hal seperti ini menjadi providensianya Tuhan untuk menolong kita. Ya, God is weak and powerless in the world. And that is precisely the way. And the only way in which he is with us. Ini dari seorang tokoh pendeta Lutheran dari Jerman pada saat Perang Dunia Kedua di bawah Nazi Hitler. Ya, dia di kamp konsentrasi, akhirnya dia digantung. Tetapi dari penjara dia menuliskan surat. Letter from prison. Dan dia merasakan Tuhan mengabaikan. Permintaan duanya tidak pernah dijawab. Tapi dia itu tahu. Itu adalah cara Tuhan menyertai aku. Dan menolong aku. Sama seperti yang Paulus itu alami. Yang sama seperti yang Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabat. Apa? Engkau meninggalkan aku. Ya. Jadi, di mana kita dan bagaimana status kita di hadapan Allah. John Calvin mengatakan, without knowledge of self, tanpa kita kenal diri sendiri, there is no knowledge of God. So know yourself. Di tengah waktu yang evil, kita diberikan anugerah pause non pecari. Kita bisa untuk tidak berbuat dosa. Kita bisa memilih untuk tidak berbuat dosa. Kita setiap hari bertemu dengan Dia yang memergokin kita sedang berbuat dosa. Sekali lagi, dan setiap hari kita menemukan, sekali lagi, mendengar Dia itu berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Apakah kita ingin menjadikan kasih setianya
Itu menjadi suatu tragedi karena kita sengaja berbuat dosa. Yaitu menyalibkan Kristus berkali-kali. Menghinanya di muka. Kesabaran yang tidak berbalas. Untuk orang-orang yang sudah diselamatkan. Tidak seharusnya dipermainkan. Atau jangan-jangan yang mempermainkan adalah mereka yang tidak atau belum diselamatkan. Jadi inilah presentasi dari saya untuk kesabaran. Kompleks untuk kita itu paham. Tapi saya harap saudara belajar untuk menempatkan diri. Jadi tidak ada hukum ABC-nya. Tetapi kita seharusnya mengenal akan prinsip-prinsip kebenaran yang dia sediakan untuk kita pakai. Mari silakan. Saya kembalikan kepada saudara yang punya pertanyaan kalau tidak bingung.